Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Reza Fajarada dengan nomor 0501833377. Di sini saya akan mengambil tugas 1, administrasi jaringan. Di sini kita review soal tugas dosen. Di sini saya akan menjawab tugas tersebut, menjelaskannya. Di sini saya sudah tuliskan hasil jawabannya. Yang pertama yaitu soalnya yaitu Anda adalah seorang instruktur jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Dengan spesifikasi jaringan kantor pusat yaitu dengan departemen penjualan itu perangkat, departemen pemasaran dan 20 perangkat, departemen DI yaitu 10 perangkat, server 5 perangkat, koneksi WAN dan cabang. Untuk kantor cabang yaitu total 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia yaitu dimulai dari ini 192.168.10.0/24. Di sini per 24 yaitu akan saya jelaskan dari bawah. Untuk nomor 1 di sini desain subnet memang skema subnetting yang akan berdasarkan blok alamat IPv yang diberikan. Tentukan jelas subnet. Di sini saya berdasarkan data analisis kebutuhan. Oh ya, maaf. Ini ada pastikan alokasi IP tidak hanya untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Berarti kita harus melebihkannya. Di sini saya buat tabel analisis kebutuhan. Di sini kebutuhan penjualan yaitu 50, saya alokasikan host yaitu per 26. Ini 26 yaitu sehingga yang host yang bisa digunakan yaitu 22 host sehingga masih bisa kebutuhan saat ini. Kemudian untuk pemasaran yaitu 30, saya bagi 26 sehingga terdapat 62 host dapat digunakan. Selanjutnya kantor cabang yaitu menggunakan 20 host. Maka di sini saya alokasikan dan melebihkan itu per 27. Sini 27 yaitu dapat menggunakan 30 host, dan untuk TI yaitu 10, maka saya gunakan 48. Di sini 48 yaitu 16, sehingga kita dapat menggunakan 14 host. Untuk server kita 5, maka saya gunakan per 29. Di sini yaitu maksimal host yaitu 8, yang bisa digunakan yaitu 6 host di sini ya. Untuk buan kita butuh 2, maka saya gunakan per 30. Di sini per 30 yaitu maksimal host yaitu 4, maka yang dapat digunakan host itu 2.
Untuk alamat jaringan yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Satu ini kita gunakan untuk awal alamat address. Yang ke-24 kita menjelaskan bahwa di sini kita bisa lihat 256 maksimal pos, sehingga yang dapat kita gunakan yaitu 254 pos. Selanjutnya tabel subnetting. Di sini saya dapatkan yang pertama yaitu penjualan, kebutuhan khas yaitu 50. Untuk subnet masnya kita akan per 26, maka kita masukkan yang ini per 26, maka 255 255.255.192. Sini saya sudah tuliskan. Dengan network address kita gunakan sesuai ini awalnya. Kemudian host yang dapat digunakan yaitu 192.168.10.1 sampai 192.168.10.2. Dengan broadcast address-nya yaitu 192.168.10.3. Selanjutnya ini usable range, yaitu berarti host yang digunakan yaitu 62. Ini 62 host yang digunakan sesuai lagi. Terus selanjutnya yaitu pemasaran. Kita butuh 30 host. Kita samakan subnet emasnya seperti yang berjualan karena 426. Di sini network address-nya kita lanjut. Ini network address dari pemasaran. Kita lanjutkan dari broadcast address. Sini titik 63, maka kita lanjutkan ke titik 64 supaya alamatnya tidak bertabrakan. Kemudian pas mendapat tiga tunangan yaitu 65 sampai 126, mencakup 60 pos. Di situ broadcast address-nya titik 127. Kemudian nomor jambang yaitu 20, kita gunakan per 27 tadi. Ini kita samakan yang ini ya, 27 subnet masnya kita rubah juga menjadi titik 224. Sudah. Alamat networknya kita maka tulis setelah broadcast address yang pemasaran ini dengan titik 128. Selanjutnya host yang dapat digunakan yaitu 129 sampai 158. Selanjutnya untuk broadcast address-nya yaitu menggunakan titik 159. Selanjutnya yaitu TI. TI ini kebutuhan host yaitu 10, maka ini per 28 tadi seperti di atas. Kita masukkan subnet masknya per 28 ini ya, 240 sudah sama. Kita network address-nya seperti tadi, setelah 159 berarti 160. Usable range-nya yaitu berarti kita dapat 14, ini dapat 14 host yang dapat digunakan. Untuk broadcast address-nya berarti 175. Untuk server kita butuh 5, maka 49 tadi kita masukkan ya, yaitu 248 cc. Selanjutnya network address-nya kita sesuaikan setelah broadcast address-nya TI ini ya. Host yang dapat digunakan yaitu ini 177 sampai 182. Kemudian untuk link buan pusat cabang kita butuh 2. Kita masukkan yang 3/30 ini
252 dengan 255 titik 252 sudah betul. Maka ini kita masukkan 192.168.10.184. selanjutnya hasil yang dapat digunakan yaitu 185 dan 186. Untuk addressnya yaitu 187. Kemudian alamat yang masih tersisa yaitu 192.68.10.188 sampai 255. Karena di sini perlu 24, maka 254 pos yang dapat menjadi cadangan pengembangan. Kemudian blok alamat tersebut dapat digunakan untuk penambahan divisi baru, penambahan server, perangkat IoT, jaringan tamu, ekspansi kantor Jawa. Kemudian kita lanjut nomor 2. Kita buat tabel routing status sederhana untuk router di kawasan dan gerbang. Di sini sudah saya buat tabel routing status router kantor pusat yaitu penjualan, pemanasan, TI, server gangguan ke cabang, yaitu menggunakan 192.168.10.185 sesuai dengan sini tadi ini ya, 185 kita gunakan untuk kantor pusat. Di sini untuk kantor cabang kita menggunakan kantor pusat dengan IP yang 186, yaitu yang ini yang kita gunakan. Selanjutnya kita routing status server kantor pusat. Karena seluruh subnet berada dalam router pusat, hanya diperlukan rute menuju jaringan kantor cabang. Di sini destinasi network kita dapat dari sini. Ini ya, kantor cabang. Network addressnya ini kita masukkan destinasi network. Untuk subnet mas di sini kan 224. Ini baru dari sini. Subnet masnya kita masukkan juga. Untuk interface-nya kita gunakan 186. 186 itu untuk kantor cabang ini. Selanjutnya ini untuk kantor pusat ya. Selanjutnya untuk routing status kantor cabang kita gunakan destinasi network ini jaringan penjualan. Kita sesuaikan dengan tabel yang di atas ini tadi. Ini. Selanjutnya subnet masnya kita masukkan juga. Subnet masnya dengan titik 192 ini per 26, karena per 26 itu tadi ya. Kita masukkan. Untuk interface-nya kita samaratakan yaitu titik 185 karena ini akan menuju ke nih ke kantor pusat. Jadi ini itu ditujukan untuk ke kantor pusat agar bisa terhubung jaringannya. Selanjutnya untuk jaringan pemasaran kita gunakan 192.168.10.64. Di sini sesuai tabel tadi yang di sini untuk pemasaran kita pasang juga subnet masnya sesuai per bulan bulan pemasaran. Untuk jaringan TI kita
kita masukkan destinasi dengan 16 itu dari sini dan masukkan IP address-nya. Untuk subnetnya kita rubah juga, ini ya 40. Untuk jaringan server ini 176. Ini ya untuk address-nya. Kemudian untuk netmasknya kita rubah ke titik 248. Ini karena 429. Mungkin begitu tugas satu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk itu sekian tugas waktu administrasi jaringan dari saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.